saudara-saudara sebangsa dan setanah air seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini, kami, Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia, menyampaikan pendapat tentang penjabaran Pancasila yang tidak terkait dengan agama. Berbicara masalah Pancasila yang sering menjadi polemik karena tidak menggunakan acuan dasarnya. Pancasila dari dua kata yang dasarnya berbeda. Panca artinya 5, sila artinya dasar. Maka dalam penulisan tentunya tidak bisa digabungkan, dalam membacanya pun juga sama. Untuk memahami makna dari uraian-uraian yang ada, yang disebut Pancasila harus menggunakan teks yang ditetapkan, bukan menggunakan teks yang dibicarakan orang. Dan teks yang paling benar yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945, yang mana sangat benar disebutkan juga sebagai dasar dari negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Bahwa negara Republik Indonesia yang didaulat untuk mengelola negara Indonesia tersebut adalah rakyat Indonesia, bukan partai politik, partai ekonomi, ataupun partai agama. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, teksnya tidak menggunakan simbol-simbol apapun ataupun nomor, tapi yang ada urutan kalimat. Sedangkan simbol bukan hasil pemikiran bersama, melainkan hasil lomba yang dimenangkan oleh Sultan Hamid II. Jadi, kedudukan simbol sepertinya dipaksakan. Dan aturan tersebut hanya dikokohkan di dalam amandemen yang mana tidak semua rakyat setuju dengan itu. Perlu diketahui bahwa aturan tersebut sebenar-benarnya dibuat untuk dasar negara, maka sesungguhnya ditujukan untuk aturan manusia, bukan aturan binatang. Mau terima atau tidak mau terima, terserah masing-masing. Tapi pastinya aturan tersebut digali oleh Insinyur Soekarno, ditujukan untuk menjadi dasar negara Republik Indonesia, dan Trisila sebagai dasar negara Indonesia bisa dipelajari di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Sebelum kami menjabarkan tentang Pancasila, ada baiknya kita ketahui dahulu urutan serta kalimat pastinya yang ditulis di dalam Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945 sebagai berikut. Cuplikan dari naskah asli dari Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu di dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.
yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan (perwakilan), serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesimpulan uraian di atas, negara Indonesia berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial yang bila ditandai maka dasar negara Indonesia adalah Trisila. Sedangkan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasar 5 unsur yang ada di dalam uraian yang lazim disebut Pancasila. Sedangkan yang disebut Ekasila adalah makna dari alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Di situ dicantumkan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa, yang makna sesungguhnya adalah bangsa manusia, bangsa tumbuhan, bangsa hewan, dan bangsa kutu-kutu walang antogo atau organisme kecil, yang dasarnya adalah kemanusiaan untuk melindungi manusia dan pri keadilan untuk melindungi semuanya manusia, tumbuhan, hewan, dan kutu-kutu walang antogo atau organisme kecil. Yang maksudnya bangsa Indonesia berkeinginan untuk melestarikan kehidupan sesuai kehendak Tuhan Yang Maha Esa, yang sebetulnya punya makna yang sangat istimewa sebagai pengabdi Tuhan yang sangat sempurna. Sedangkan Ekasila oleh Bapak Insinyur Soekarno disebutkan sebagai gotong royong, yang maksudnya dalam kehidupan antara manusia, tumbuhan, hewan, dan kutu-kutu walang antogo atau organisme kecil hidup saling memberi, menerima, dan saling membutuhkan. Sifat itu disebut gotong royong. Sedangkan Tuhan untuk memunculkan makhluk baru itu pun juga bergotong royong dengan makhluknya yang telah ada. Kelahiran seorang anak, Tuhan bergotong royong dengan ibu dan bapak dari calon anak tersebut, atau tidak ada muncul dengan sebuah doa, tapi dengan upaya. Sedangkan makna Pancasila yang kata-katanya tertulis secara berurutan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan makna kata-katanya sebagai berikut. Ketuhanan yang Maha Esa. Makna ketuhanan adalah menuju Tuhan, maka artinya lebih. Esa artinya tidak terhingga, namun kita menghormati. Yang berpendapat Esa itu artinya satu, mari kita rangkai kata-kata tersebut. Ketuhanan yang Maha Esa sama saja menuju Tuhan-Tuhan yang lebih dari satu, yang artinya juga sama yang tak terhingga. Insinyur Soekarno juga pernah mengusulkan sebagai berikut. Ketuhanan yang berkebudayaan. Tujuan apa yang disampaikan Insinyur Soekarno adalah ketuhanan yang tidak bersifat monopoli, sehingga tujuannya untuk tidak terjadi saling mengklaim sebagai yang paling benar. Faktanya yang terjadi, orang-orang Hindu akan beribadat sesuai budayanya orang-orang beragama Hindu. Orang-orang beragama Buddha
orang-orang beragama Kristen, Katolik, atau beragama Islam, mereka pun beribadat sesuai dengan budaya agamanya masing-masing, yang dianggapnya paling benar. Demikian juga orang-orang yang beragama tentunya juga harus menghormati orang-orang yang berketuhanan tanpa agama. Dan itu sesuai dengan pasal 29 ayat 1 menyatakan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, bukan berdasar atas agama. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Yang artinya negara hanya menjamin orang-orang untuk beribadat atau bukan ibadah menurut agama dan kepercayaan itu, maka maksudnya yang dijamin adalah orang-orangnya untuk tidak saling mengganggu dan diganggu saat beribadat. Bahkan untuk membantu finansial pun tidak dibenarkan, apalagi menggunakan uang negara untuk syiar agama. Karena agama itu untuk dipeluk, bukan disiarkan, yang berpotensi akan saling melanggar karena berebut mencari pengikut. Maka Insinyur Soekarno menekankan titik beratnya pada nasionalisme, sedangkan pasal 33 negara menjamin kehidupan dan penghidupan para pemilik negara, sehingga keuangan negara sebesar-besarnya untuk menciptakan lahan penghidupan bagi kemakmuran rakyat Indonesia, yang tujuannya rakyat untuk hidup makmur yang sebesar-besarnya. Karena hubungan interaksi manusia dengan Tuhannya bersifat privasi, bukan organisasi, yang tidak memerlukan biaya, dan kehidupan itulah yang membutuhkan penghidupan yang otomatis membutuhkan biaya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Menuju manusia-manusia yang bisa berbuat adil sesuai peradaban yang berlaku, yang maksudnya manusia Indonesia harus bisa berbuat adil dan berani mengadili dirinya sendiri apabila berbuat kesalahan, dan selalu bisa menghormati peradaban suku-suku, adat budaya dari seluruh suku yang ada di Indonesia, serta menghargai dan menghormati peradaban bangsa lain. Menjadikan filsafat yang menyatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, yang artinya dimanapun kita berada harus menghormati aturan yang ada di wilayah itu, bukan mencela, bukan mengejek, apalagi merendahkan. Kita bangsa Indonesia, di Indonesia kita junjung tinggi aturan Indonesia. Kita di luar negeri, kita tetap menggunakan aturan Indonesia, namun tetap menghormati aturan di luar negeri. Persatuan Indonesia maknanya adalah menyatukan orang-orang dari berbagai suku yang menjadi satu bangsa Indonesia. Menyatukan wilayah-wilayah yang menjadi kepunyaan suku-suku menjadi wilayah tanah air Indonesia. Menyatukan bahasa atau hukum menjadi bahasa Indonesia dan menjadi hukum di Indonesia, yang secara simpel dituangkan dalam Pancasila sebagai sumber hukum dari segala sumber hukum di Indonesia, dan bahasa Indonesia sebagai bahasa hukum untuk memudahkan pergaulan antar suku-suku di Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan (perwakilan). Maknanya sebagai berikut: menuju tatanan kehidupan yang dipimpin oleh akal dan nalar dalam mengambil suatu kebijaksanaan melalui permusyawaratan atau berembuk, melalui perwakilannya. Rakyat dari kata hayat,
yang maknanya tatanan hidup. Jadi, untuk hidup berbangsa dan bernegara atau berkeluarga besar dan berperaturan, bangsa Indonesia lebih menggunakan akal dan nalarnya dalam menyelesaikan suatu persoalan bukan secara halusinasi. Dan untuk menyampaikan persoalan-persoalan tersebut menggunakan sistem perwakilan, bukan demonstrasi. Sehingga terjalin hubungan yang harmonis bukan emosional, bukan membahas perbedaan pendapat, dan yang jelas demonstrasi bukan budaya bangsa Indonesia karena bermusyawarah tentunya juga menggunakan aturan dan tempatnya pun juga harus disediakan dengan baik, tidak di jalanan atau berteriak-teriak secara emosional yang tentunya melanggar Pancasila. Himbauan untuk rakyat Indonesia menggunakan jalur yang benar melalui permusyawaratan, walaupun memang yang ada sekarang bukan wakil rakyat tapi wakil partai, diharapkan kedepannya akan memunculkan yang benar-benar wakil rakyat yang memperjuangkan aspirasi rakyat, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang dimaksud adalah seluruh rakyat Indonesia punya hak yang sama sebagai pengelola negara yang sah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945. Itu berbicara tentang hak sosialnya itu, sama tidak boleh ada dorosten, doro kanjeng yang berbau feodalisme yang tindakannya feodal, dan itu harus diwujudkan secara nyata dengan pergerakan negara untuk menuju kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya, sehingga bantuan-bantuan sosial tidak diperlukan lagi, karena justru bantuan sosial itu sangat mencederai dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana mengacu status sosialnya harus sama secara adil. Kekeliruan langkah ini harus segera diperbaiki yang sesuai dengan serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal itu tidak sulit untuk diwujudkan apabila Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan secara murni dan konsekuen, karena kekayaan alam Indonesia sangatlah melimpah ruah, namun pengelolaan negara disinyalir merujuk pada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang merubah hak rakyat menjadi hak umat. Sadarlah saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, untuk berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945 yang sesungguhnya membela kepentingan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, untuk tidak diintervensi oleh kepentingan-kepentingan politik, ekonomi, dan agama. Karena semua itu hanya dipakai sebagai alat politik untuk menaklukkan dan menguasai bangsa dan negara untuk kepentingan asing. Himbauan bersatulah saudara-saudaraku sekalian sebangsa dan setanah air Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai tujuan mulia. Jangan sampai bangsa Indonesia, rakyat Indonesia menjadi budak di negerinya sendiri karena terintervensi oleh kepentingan asing. Jangan pernah ada kata negara ada yang mengurusi, karena yang paling berwenang mengelola negara Indonesia adalah rakyat Indonesia. Sesuai Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945. Selamat merenung saudara-saudaraku, selamat berjuang, hak rakyat harus kembali, merdeka. Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia, Pergerakan Rakyat Menuju Alam Kemerdekaan.